RFM 94 Mojokerto. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Oke Sobat RFM, sekarang kita sudah masuk di OTW obrolan tentang wanita. Dan seperti tadi yang sudah saya bilang Mbak, bahwa pagi hari ini kita akan kedatangan tamu dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Kita ngobrolin soal membina komunikasi dalam keluarga. Kita tahu komunikasi ini dibutuhkan ya, tidak dalam berbagai ini deh kayaknya ya, hubungan pertemanan, keluarga ya, suami istri pun tanpa terkecuali keluarga di sini ya. Komunikasi itu merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Sobat R bisa membayangkan tanpa ada komunikasi ya, bisa-bisa terjadi beda pendapat, berselisih paham, atau mungkin masalah kecil bisa jadi gede gara-gara kurangnya komunikasi. Bagaimana cara membina komunikasi yang baik dalam keluarga supaya keluarga tetap harmonis, nggak ada istilahnya pertengkaran, Sobat R? Nah, di sini sudah ada Bapak Sabri dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Bapak Sabri ya, jangan salah ya. Dari LK3-nya ya Pak ya, dari LK3-nya. Ini masih dalam naungan Dinas Sosial juga kan LK3? Ya betul ya. Oke, bisa dipakai mikrofonnya Pak? Nah, kabarnya gimana nih Pak Sabri? Alhamdulillah. Baik ya Pak ya? Baik. Sehat. Sehat. Berangkat jam berapa tadi dari rumah Pak? 7:30 lewat dikit. Oh, di Mojokerto aja ya Pak Sabri nih ya? Asli Mojokerto? Asli luar Jawa. Di mana Mbak? Aslinya dari mana? Dari Bau-Bau. Oh, dari Bau-Bau. Tapi nggak bau kok Pak. Tenang aja. Oke, Pak Sabri, kita ngobrolin soal membina komunikasi dalam keluarga. Nah, komunikasi seperti apa sih Pak yang bisa dilakukan supaya keluarga kita tetap harmonis? Karena jenengan setuju juga kan kalau saya bilang komunikasi ini adalah salah satu tipsnya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, ya nggak sih Pak? Betul. Kuncinya juga ya. Betul. Nah, ini komunikasi yang seperti apa Pak yang bisa dilakukan supaya keluarga kita tetap harmonis? Semuanya pasti pengen dong berumah tangga itu harmonis gitu. Tapi gara-gara kurangnya komunikasi tengah jalan akhirnya kandas kayak gitu. Nah, gimana nih Pak? Jadi gini, sebelum kita berbicara komunikasi sih sebetulnya karena masing-masing orang punya gaya komunikasi yang berbeda. Iya. Di dalam keluarga itu kan terutama suami istri itu kan bukan orang yang disatukan, tapi mereka tetap orang yang berbeda dengan caranya masing-masing. Maka yang penting adalah bagaimana mengenal kepribadian masing-masing dulu. Kelebihan kelemahannya seperti apa, baru kita bisa ngomong tentang komunikasi. Karena gitu ya. kalau kita mengenali dulu ya. Oh iya, harus seperti itu. Karena kalau kita nggak tahu di depan kita orang yang seperti apa, misalnya dia orang yang tertutup, kita terus memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka juga ya percuma, nggak bisa terjadi komunikasi. Jadi intinya sebelum kita melakukan komunikasi, kita kenal siapa yang ada di depan kita, termasuk anak-anak kita. Dia tipe kepribadian seperti apa, kelebihan kelemahannya seperti apa, sehingga untuk memulai komunikasi kita bisa menyesuaikan. Jadi nggak disamaratakan ya istilahnya ya. Apalagi bisa. anak aja antara si sulung dan si bungsu sudah beda ya Jelas kadang beda, ya. Untuk karakternya. Jadi kita mengenali, bukan berarti istilahnya ini suami kita terus kita seenaknya, tapi mengenali juga karakter suaminya seperti apa begitu ya. Betul, karena satu hal yang mungkin dilupakan banyak orang dalam berkeluarga, ketika pacaran itu biasanya banyak kepribadian yang muncul itu adalah kepribadian topeng. Yang baik-baik aja biasanya. Yang baik-baik aja soalnya pacaran gitu kan. Yang ditahu ya seperti itu, terbuka gitu ya. Padahal aslinya enggak. Aslinya gitu begitu lah. Jadi ini udah resmi deng buka topeng di usia 3 bulan 6 bulan perkawinan baru ternyata istri saya seperti ini, suami saya seperti ini. Maka mengenal itu sangat penting. Oke. Bukan berarti pacaran lama, kadang kan ada apa ya yang pacaran lama tapi nikahnya nggak sepalama ketika masa pacaran, iya nggak? Mungkin salah satunya bisa jadi seperti itu. Karena waktu pacaran udah baik-baiknya aja gitu kan, karena ketemunya juga hanya berapa jam gitu kan ya. Tapi kalau sudah menikah seharian penuh, jadi udah tahu jeleknya juga udah tahu ya Pak ya. Betul ya. Oke, jadi di sini untuk membina komunikasi dalam keluarga tidak hanya sebatas suami dan istri, tapi juga kepada anak. Betul. Seperti itu ya. Ini untuk apa? Istilahnya komunikasinya untuk anak, melihat karakternya bagaimana Pak? Misalkan kalau untuk anak yang lebih tertutup atau anak yang lebih terbuka, itu seperti apa sih? Sebenarnya sih gampang. Kalaupun kita tidak berbicara tentang pemeriksaan psikologi, karena kepribadian anak itu kan cerminan dari dua kepribadian orang tua.
Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu kepribadian anak itu sangat dipengaruhi oleh faktor gen dan di mana dia dibesarkan. Itu yang kedua, lingkungannya ya. Sehingga sebenarnya secara tidak langsung kita sebenarnya tahu ini anak mirip siapa sih, mirip ibunya apa mirip ayahnya kan gitu. Makanya ya. kadang-kadang kalau ada anaknya nakal gitu ibu, ya ampun nakal banget sih pasti sama dulu kecil kayak gini apa ya, nakal kan gitu. Ya kan gitu ya. Lah kalau kita sudah tahu oh ini anak mirip ayahnya, ini berarti cara komunikasi yang saya bangun dengan ayahnya itu seperti apa, atau yang saya mau itu seperti apa. Itu kan berarti oh ini persis dengan cara saya. Berarti kalau saya kepingin untuk orang berkomunikasi dengan saya yang seperti apa, itu juga yang harus kita lakukan terhadap anak. Jadi tidak bisa terus karena dia anak kita 1, 2, 3 terus sama semua dalam menjalin komunikasi itu nggak bisa. Beda-beda ya. Beda-beda. Mungkin sama sang kakak karena yang lebih tertutup, kita mungkin akan lebih pendekatan dengan cara yang berbicara lebih intim lagi seperti apa, karena dia orangnya tertutup, nggak bisa langsung istilahnya kalau melakukan kesalahan nggak bisa langsung ditegur di depan orang banyak. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu juga ada ya. Yang anak yang kalau kita pendekatannya pendekatan emosional dari hati ke hati itu cepat merespon. Ada anak yang nggak merespon, malah justru kita harus berbicara tentang logika baru mereka hubungan sebab akibat baru mereka mau merespon. Jadi itu yang penting. Mengenali dulu karakter pasangan kita seperti apa, karakter anak-anak kita seperti apa. Nah baru di situ kita akan menentukan komunikasi seperti apa. Betul. Ya, jadi sebelum komunikasi adalah mengenali dulu ya. Iya, saya Pak kasih Sabri. contoh misalnya anak kita kepribadiannya misalnya kalau menurut Socrates itu dia koleris, pemimpin. Lah pemimpin itu kalau misalnya dalam komunikasi kita membangunnya otoriter, itu paling tidak disukai. Dan kita ngomel banyak, ngomong banyak, itu juga paling tidak disukai. Masuk kiri keluar kanan. Mereka butuh bahasa-bahasa yang singkat, padat, jelas, masuk akal. Itu jadi nggak usah terlalu banyak ngomong. Ya. Untuk Kemudian, yang tipe-tipe pemimpin ya itu pemimpin, kemudian mereka tidak bisa diberikan dengan kata-kata perintah, karena mereka paling tidak suka diperintah, malah paling merintah. Gitu. Karena tipenya dia pemimpin itu tadi ya. Betul. Mereka tidak suka dipaksa, sehingga yang kita lakukan juga harus kita menyesuaikan. Seperti itu. Oke, nah ini bagaimana caranya Pak Sabri untuk membangun komunikasi yang positif antara suami dan istri? Kalau di sini kan mungkin anak itu kadang-kadang umumnya rata-rata kalau sama orang tua mungkin apalagi masih kecil ya, biasanya agak mudah untuk bisa diingat. Nah, kalau sama suami dan istri, nah komunikasi seperti apa ini? Oke, setelah kita berbicara tentang saling mengenal, berarti harus kalau sudah saling mengenal berarti sudah harus saling pengertian. Artinya gini. Anggap saja ini suami istri gitu ya. Nah, kalau ini istri saya kelebihan kelemahannya seperti ini. Kelebihan saya kelebihan lemak Pak, cuma satu itu aja. Ya kan? Maka saya harus mengerti itu dengan baik. Setelah saya mengerti itu, saya tahu kelemahannya mungkin suka jalan, suka keluar malam, suka cangkruk, suka ngopi dan sebagainya. Waduh, itu istri apa jualan ini ya? Misalnya ini suami dan gitu kan. Nah, maka kita coba berusaha yang ketiga itu adalah mempercayai. Kita kalau sudah ada kata curiga dalam diri kita, maka yang dilakukan adalah mesti negatif. Mesti pemikiran-pemikiran yang mencurigai dan sebagainya, paranoid dan sebagainya, sehingga komunikasi yang dibangun juga nggak akan pernah bisa ketemu. Jadi harusnya seperti apa tuh? Harusnya saling percaya itu penting. Ya. Dan yang gini-gini, kalaupun misalnya sudah dilakukan 3 faktor tadi, agak dekat mikrofonnya. Kalaupun tadi sudah dilakukan 3 faktor tadi, maka yang perlu ditambah adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk keluarga. Karena banyak orang yang pergi pagi pulang malam tidak ketemu, Pak istri kerja pagi, suami kerja malam, akhirnya nggak ketemu. Iya betul. Nah, itu luangkan waktu, apalagi terhadap anak-anak kita. Luangkan waktu walaupun itu cuma 15 menit, karena kita tidak berbicara kuantitas tapi kualitas. Kualitas. Bagaimana kita mendengarkan, ya.
kadang-kadang orang ngomong kita nggak mau dengar, kita sibuk. Ini zamannya HP Ya, sekarang. apalagi sibuk sama ini ya. Ada Aduh. BBM-an suami istri kadang-kadang Kadang kita pilih gamanya, iya, gitu-gitu kan? jadi istri pegang, suami juga pegang. Masing-masing sibuk dengan pekerjaannya karena nerima BBM dari temennya. dari teman-teman, apalagi sudah masuk grup, udah Aduh, lupa rame. di sini kan gitu ya. Artinya meluangkan waktu juga itu penting. Sesibuk apapun, baik itu kepada suami istri maupun terhadap anak itu penting. Oke, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada suami kenapa harus pulang malam seperti itu mungkin dijelaskan kali ya Pak ya, memberikan penjelasan. Jadi sang istri pun nggak curiga, wah jangan-jangan kan biasanya pulang jam segini kok nggak pulang-pulang, wah ini pasti ngapa-ngapain nih, ada apa nih gini-gini. Betul, seperti itu ya. Nah Pak Sabri, ini sudah ada yang masuk lewat BBM, ada Mbak Kris Arai tanya nih Pak Sabri, gimana caranya agar hubungan keluarga bisa selalu romantis ketika jarak jauh LDR ini? Karena kebetulan Mbak Kris ini kerjanya di luar kota, di luar Pulau Jawa katanya. Ini gimana? Kebetulan Krisnya kerjanya di luar pulau ini. Bagaimana caranya supaya hubungan keluarga bisa tetap romantis meskipun jaraknya jauh. Jadi istilahnya kalau anak-anak sekarang tuh ngomongnya LDR gitu Pak Sabri ya, istilah kerennya. Ini bagaimana? Berumah tangga atau-atuan karena faktor ya itu tadi pekerjaan, tuntutan pekerjaan begitu ya. Monggo. Kalau zaman dulu sih bisa kesulitan ya. Kalau sekarang itu karena adanya teknologi sudah nggak separah dulu ya. Kalau dulu mungkin telegram ya Pak ya. Sekarang itu bisa romantis terus. Karena bisa sekarang ada layanan telepon video kan gitu ya. Tiap hari bisa kita komunikasi, tiap hari bisa SMS. Ya intinya jarak jauh sekarang sudah tidak menjadi satu masalah. Karena kita bisa lewat telepon, bisa lewat SMS kapan saja jadi menanyakan tentang keadaan itu sangat penting. Ya. Mungkin kalau misalnya lebih lagi di manajemen, kapan sih saya harus SMS? Kalau saya kerjanya dari jam sekian sampai jam sekian untuk tidak bisa diganggu, berarti saya harus telepon jam sekian, saya harus SMS jam sekian. Untuk menjaga ya namanya juga kangen dan sebagainya. Kan sekarang juga sudah ada video call ya, bisa kita langsung ketemu ada di mana, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu sudah tidak muncul dalam diri kita karena sudah diantisipasi dengan teknologi. Saya kira itu. Apakah hanya kita andalkan teknologi saja untuk membangun komunikasi ini, Pak Sabri? Dengan jarak jauh seperti ini ya kadang ya. Intinya saling percaya itu penting. Iya. Karena apapun medianya kalau sudah tidak saling percaya, misalnya curiga gitu, jangan-jangan yang di sana lagi ngapain kan gitu ya, lagi sama siapa dan sebagainya. Nah, untuk bisa memastikan itu kan harus kita punya media, karena sekarang sudah ada HP yang canggih-canggih dan sebagainya, ya itu yang kita gunakan. Gitu ya. Kalau zaman dulu tidak ada. Hanya percaya tok. Surat dulu surat Pak. Surat pun kan surat paling enggak kalau pulau Jawa ya paling enggak, di luar Pulau Jawa ya seminggu ya Pak ya baru nyampe. Iya, kalau kilat khusus berapa? Kilat khusus kalau masih zamannya kapal kan nunggu 3-4 hari baru gitu nyampe. Ya. Itu udah khusus loh ya, udah kilat yang khusus loh ya. Kalau sekarang kan pesawat sudah lancar, kalau kilat khusus paling 3 hari atau 2 hari kan gitu ya. Dan itu hanya saling percaya tok. Tidak ada media yang bisa membuktikan bahwa kalau kita percaya di sana betul terjadi. Kalau sekarang kan enggak. Kalau saya kemarin misalnya pulang lebaran di Sulawesi, istri saya bilang saya ada di sini. Nah, di video call langsung, betul nggak ada di situ? Gitu ya bener, ada kumpul lagi sama keluarga dan sebagainya kan gitu. Ya. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan, percaya dan menggunakan fasilitas yang ada ya, teknologi. Jadi komunikasi di sini nggak harus selalu bertatap muka begitu ya. Tapi bisa juga komunikasi dilakukan lewat smartphone mungkin ya. Sekarang yang lebih banyak lagi fasilitasnya, jadi nggak hanya sekedar telepon aja yang tahu suaranya tapi nggak tahu mungkin dia lagi ngapain sama siapa nggak tahu ya, tapi di video call aja bisa. Di video call kan bisa kelihatan betul nggak ada di mana kan gitu. Tapi yang paling penting memang di sini adalah saling percaya. Buat apa kalau istilahnya tanpa ada kepercayaan ya, jadi kita selalu setiap langkah terbayang-bayang atau curiga terus, bawaannya nggak enak ya Pak ya. Halo, selamat pagi, coba kita angkat telepon dulu Pak Sabri.
Oke, Iya. terputus. Bisa dicoba kembali ya buat Sobat R yang mungkin mau sharing bersama dengan Pak Sabri ya dari LK3 Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga. Ini monggo bisa telepon di 3-nya 4 kali 94, bisa SMS juga terbuka di 0812345940, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @rfmmojokerto, BBM-nya boleh di-invite di 73D7CD4E. Monggo silakan buat Sobat RFM ya. Oke, jadi di sini memang ya itu tadi saling percaya. Kadang-kadang kalau kita terlalu ini ya Pak ya, memikirkan hal-hal yang istilahnya negatif-negatif, kayaknya kita juga sendiri nggak bisa tentram ya nggak sih? Nggak bisa nyaman. Nggak bisa nyaman Nggak kan? bisa nyaman Jadi juga. mikirin pasti dia gini, pasti dia gitu. Jadi waktu kita kayaknya habis dengan hanya jangan-jangan di sana begini Yang begitu muncul gitu akan ya. muncul kecemasan, kan gitu ya. Kalau sudah cemas kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kecemasan, bisa juga stres sendiri kan gitu. Kalau udah stres sendiri, Padahal di sana nggak larinya ngapa-ngapain nggak ya kan? Nah, ngapa-ngapain. jadi kita Larinya kayak juga psikosomatis kan gitu. oh Ya. gitu. asam lambung meningkat, gitu sesak ya. napas kan gitu ya. Jadi terlalu banyak curiga juga ya. Oke. Oke. Balik lagi bersama dengan Pak Sabri. Ini Pak. Ini kadang kan muncul masalah ya Pak ya dalam sebuah keluarga itu yang dimulai dari gara-gara komunikasi yang kurang, akhirnya miscommunication kayak gitu kan Pak ya. Misalnya soal ya hal yang kecil aja lah, memilihkan anak sekolah ya, tempat sekolah yang pas kayak gimana ya kan, seperti itu. Nah ini bagaimana solusi mengatasi hal-hal seperti itu Pak? Karena kadang kita tuh beda istilahnya beda pendapat. Anak itu lebih baik sekolahnya di sini, tapi sang ayah menentukan sekolah di yang lainnya dengan istilahnya punya alasan-alasan sendiri pasti ya. Iya. Nah kayak gitu untuk bagaimana solusinya? Ini betul sekali, karena kalau tidak diantisipasi bukan cuma orang tua yang menjadi persoalan, tapi juga anak menjadi masalah. Ya. Kenapa komunikasi demokratis itu sangat penting? Saling mendengarkan itu sangat penting. Jadi solusi yang pertama itu adalah komunikasi yang saling mendengarkan, komunikasi yang masing-masing orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Kita nggak bisa otoriter, misalnya kamu pokoknya harus sekolah di sana. Ya, karena itu bisa menjadi penyebab terjadinya gangguan belajar terhadap anak. Ya, contoh anak mau masuk di sekolah A, tapi nggak boleh, harusnya masuk di Sekolah B. Iya. Padahal mungkin anak nggak suka sekolah di situ. Akhirnya kalaupun dia terpaksa harus masuk, ya mungkin dia tidak bisa belajar dengan maksimal, ogah-ogahan dan sebagainya. Juga banyak orang tua yang memilih sekolah itu hanya karena sekolah itu favorit. Dan kalau masuk di sekolah itu kayaknya sangat gengsinya bangga, dapet tapi ya. tidak pernah memikirkan kemampuan anak. Itu banyak sekali terjadi di lapangan. Nah, mereka tidak berpikir bahwa yang jadi korban itu nantinya anak. Ya, banyak orang tua yang melihat pokoknya masuk sekolah itu umur 7 tahun. Tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa kemampuan anak saya itu di bawah usianya. Nah, kan tidak semua anak punya kemampuan yang sesuai usianya. Bisa jadi di atas usianya, bisa jadi di bawah usianya. Sehingga mengetahui potensi anak itu sebetulnya penting. Ya. Nah, saya nggak terlalu jauh lari ke sana. Kembali kepada komunikasi yang dibangun. Menanyakan kepada orang yang punya kepentingan itu sangat penting. Ya, kita nggak bisa memaksakan kehendak. Misalnya istri kita mau berbicara tentang liburan. Iya, saya senangnya liburannya Ke pantai. Yang Misalkan. sifatnya yang kalau saya itu yang sifatnya sudah teknologi. Oh gitu. Karena saya dari desa. Nah, istri saya karena dia biasa di kota, pengen senangnya di pantai, yang di lebih gunung. ini ya. Saya pantai itu di belakang rumah saya udah pantai kan gitu ya, udah biasa. Nah, ini kan juga jadi persoalan nanti. Mau tidak mau kan satu harus ada yang mengalah, harus ada yang saling pengertian di sana. Iya, mungkin kan next gitu ya. minggu depan gantian deh, boleh. gitu ke pantai sekarang ini dulu gitu ya. Tapi kan untuk mengetahui itu kan harus kita saling mendengarkan dulu. Kita nggak bisa memutuskan ini padahal kita nggak mendengarkan permintaan yang Iya. lain dan sebagainya. Akhirnya nanti ya berangkat, tapi tempat tujuan ini salah satu Cemberut. Kita kan nggak mau
mau seperti itu ya. Betul. Maunya liburan santai, nggak taunya ngelihat mukanya suami atau mukanya istri kok jadi kecut gitu ya Betul, gitu. betul, iya. Jadinya malah justru nggak fresh yang kita dapatkan habis refreshing, malah ya itu pertengkaran. Begitu kadang bisa jadi nanti pertengkarannya berlanjut begitu pulang dari tempat rekreasi pulang Betul. berlanjut Saya sudah marahnya. bilang kan, sudah Tuh kan, bilang kan, jangan- apalagi di sana terjadi sesuatu gitu ya Terjadi namanya. sesuatu. Nah, itu kan tadi kan mahal kan itu masuknya. Nah, coba kalau ikut mama gini nah. Itu. Artinya Waduh, anaknya yang stres saling ini. mendengarkan itu Iya, iya. kemudian kita mempertimbangkan. Bukan berarti orang ketika punya keinginan tidak punya alasan kan gitu ya. Dan bisa Pasti jadi semuanya ada alasan iya, ya. bisa jadi apa yang dia katakan kita anggap salah ternyata itu yang benar. Makanya saling mendengarkan itu sangat penting. Nah, dan itu Mungkin saya ada kadang-kadang sisi mengalah begitu diperlukan juga. Oh ya harus. Kita tidak bisa egois. Karena dua pribadi yang disatukan itu tetap membawa visi misi yang berbeda. Oke. Tetap membawa kepribadiannya yang berbeda. Maka ada waktu di mana kita harus mengalah itu ada. Ada waktunya kita harus betul-betul boleh otoriter. Ada harusnya waktu untuk kita demokratis, untuk saling mendengarkan satu sama lain. Kita diskusikan. Tapi ada satu ya, saya harus mendengarkan dan saya harus mengalah tentang itu. Kalau nggak gitu bisa tiap hari berantem mesti. Itu yang penting. Jadi ada saatnya mengalah, ada saatnya kita agak Diskusikan, tegas ya, begitu ada ya. saatnya harus tegas itu. Nah ini kadang kan pasangan itu kembali lagi ke karakter masing-masing ya Pak Sabri ya. Iya. Kadang ada karakter itu yang yaitu tadi orangnya yang tegas ya, yang disiplin. Terus yang satunya lagi itu orangnya bisa dibilang angin-anginan ya Iya. kan. Ini kadang permasalahan kecil tapi juga bisa menjadi besar ya Iya. kalau tidak dikomunikasikan. Misalkan aja punya suami ya, dulu mungkin masih pacaran belum tahu ya kalau Iya. jorok ya. Nah setelah menikah ternyata suami suka lempar baju yang kotor, maksudnya nggak ditaruh di tempatnya, udah ditaruh gembledak gitu aja apa gini-gini, dan istrinya harus membersihkan itu semuanya. Ini kadang-kadang kan juga istilahnya kadang memicu pertengkaran seperti Iya. itu kan ya. Ini udah dibilang kalau habis makan juga ini langsung di sana ditaruh di sana piringnya gini. Nah seperti apa ini? Karena kan karakternya beda-beda. Ada yang orangnya yaitu tadi cuek semau gue, yang satunya disiplin, kebersihannya sudah terbiasa terjaga seperti itu. Bagaimana ini? Pentingnya tadi yang saya bilang dari awal bahwa saling mengenal itu. Untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang kita harus sesuaikan. Nah, apakah ini senang nggak kalau misalnya kita ngomong rodok kasar? Apakah ini senang nggak kalau kita berterus terang? Apakah ini senang nggak kalau misalnya komunikasi yang saya bangun harus diam aja? Saya cuma berikan contoh aja. Itu kan harus kita lihat dulu. Yang di hadapan kita yang mau kita sampaikan ini orangnya seperti apa? Karena ada beberapa orang yang butuh ketegasan, ya butuh harus disiplin. Ada orang yang kita harus menjadi motivator. Jadi memang dia cuek, lamban, acuh, gitu kan? Kita harus target dia dengan waktu. Ada yang memang betul-betul dalam proses penyampaiannya itu kita harus memperhatikan mimik dan intonasi kata kita karena dia mudah tersinggung, mudah ya, kadang-kadang sensitif, gitu, kan ya. Ya. Kita sebetulnya maunya sih baik gitu ya, kita ngomongnya cuma karena mungkin pas penyampaiannya yang kurang tepat bahasanya atau makanya apa. mengenal karakter atau pribadi siapa yang ada depan kita itu penting. Apakah dia kita menggunakan bahasa psikologi ya. Ada orang yang kepribadiannya melankolis, itu artinya sensitif. Ya, dia dalam Belum tentu sensitif melankolis tuh punya perempuan loh ya. Laki-laki ada juga laki-laki itu untuk semua orang. Ada namanya kepribadian pragmatik atau damai. Ya dia nggak banyak ngomong, santai, cuek kan gitu ya. Ada yang kepribadiannya sanguinis, sosial, nggak bisa disiplin, ngomongnya banyak, disalahkan ada saja alasannya kan gitu ya. Ada orang yang kepribadiannya koleris. Nah, dari 4 macam kepribadian ini kita harus bisa menyesuaikan. Oh ini di depan saya melankolis. Kalau orang melankolis itu mesti kelebihannya seperti ini, kelemahannya seperti ini. Nah, misalnya contoh gini, jenengan melankolis, maka yang saya lakukan harus sifatnya harus romantis. Waduh, melankolis jadi berasa kayak ini ada niati gitu ya Sobat R ya. Gelas kan kaca. gitu ya. Saya harus memperlakukan sama dengan halus kan gitu ya. Memang di satu sisi sama itu orangnya yang misalnya
Orang melankolis itu yang perfeksionis, kalau sesuatu itu harus sempurna. Ya, tapi ketika kita mau menyampaikan sesuatu, mungkin pas waktu itu mungkin saya lagi repot atau lagi ada masalah dengan kantor, kemudian mungkin mimik wajah saya kurang mengenakan, itu juga yang membuat tersinggung. Karena orang-orang sensitif itu intonasi saja diperhatikan, kan gitu. Kata-katanya apalagi gitu ya. Ekspresi wajah. Apalagi perempuan suka memendam loh, Pak. Oh. Iya nggak sih? Kadang dia tuh sakit hati gitu ya, dilokno opo gitu dipendam. Tiba-tiba kita datang loh kok diem, kita tanya diem, kan iya. gitu ya. Oke, Pak Sabri ada yang telepon, coba kita angkat ya, Pak ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Michael. Kayaknya Mas Michael ini tipe melankolis kayaknya nih. Apa itu? Apa Melankolis melankolis? sensitif pokoknya. Oh gitu ya. Oke, Iya. Mas Michael Mau apa yang ingin tanya, tanyakan Pak Sabri? Laki-laki itu kan apa ya, kepala rumah tangga istilahnya ya. Apakah sebuah keputusan apapun, keputusannya, masalahnya apapun, apa yang kecil atau yang masalah yang besar lah istilahnya dalam keluarga itu ya. Apakah yang memutuskan semua keputusan itu apakah laki-laki? Ya, ya kalau pokoknya yang perempuan harus nurut apa gitu. Terus pokoknya yang laki-laki itu dianggap sebagai raja, apakah boleh gitu ya Pak ya? Oh gitu. Iya. Waduh, raja apa dhisik iki rek? Ya dalam keluarga aja. Gitu ya. Iya. Terus kalau salah ya gimana baiknya gitu ya. Kalau yang salah siapa nih? Ya kalau keputusannya bukan dari laki-laki aja loh Mbak. Seandainya Oh, kalau pertimbangannya misalkan dari ada perempuan juga yang gitu. salah itu sebaiknya seperti apa yang baik Iya, untuk mengingatkan sebaiknya gitu gimana. ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Oke, sama-sama Mas Michael. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak buat Mas Michael. Wah, ini Bapak Kepala Rumah Tangganya masuk ini katanya ya. Oke, sebelum kita jawab Mas Michael, ada lagi yang masuk ini. Kita angkat dulu ya teleponnya Iya, Pak Sabri. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, halo. Selamat pagi. Pak Adim, Ayim. Ya, selamat pagi Pak Sabri. Enggih. Selamat pagi Mbak Hana. Oh iya pagi Mas. Wah ini kepala rumah tangga juga ini. Terus Tipe kayak gimana ya kalau Mas Adim dari suaranya ini ya Pak Sabri ya? Tipe 36 kayaknya. Oh PE. Sampai hari ini belum ada sih teori psikologi yang menyatakan orang Dari suara belum ya? Kalau dari wajah mungkin. Oh dari wajah. kadang-kadang ya. Wong kenalan teko nada bicara yuk. Oh, paling arek iki ngene. Gitu ya. Apa? Oh aduh. Kadang-kadang teko teleponnya iso ngiro-ngiro meskipun belum 100% bener ya. Oh, gitu ya. Tapi saya nggak main kira-kira aja deh. Mau tanya apa ini Mas Adim? Gitu loh. Oh, ini gampang-gampang angel. Apa tuh? Arek wis keluarga sing nyawang enak, sing lakoni susah ya. Yang saya gini Mbak. Pak, masalah kayak keluarga anjene, nah komunikasi itu kan penting. Apalagi kalau gini misalnya pendapatan suami sama istri lebih besar istri gitu. Biasa kalah sing lanang. Oh gitu ya. Lah itu kayak komunikasi itu gimana kalau umpamanya kalau ya dianggaplah kayak suami-suami takut istri. Gitu Waduh, sampean masuk iku masukan rek. Ikatan iku SSTI iku. Pak, Bekne. aku gak curhat. Sampean lek mlebu bojoku jaan kok lho. Lo enggak juga nang sampean. Ika guyon Terus. Gimana kalau menanggapi kayak itu? Ini diomongi ku kena-kena kok. Sampean iku piro bayaran sampean ngene-ngene. Wah. Kok nyandak bayaran iki yo ngono. Gitu. Apa harus selalu yang romantis? Padahal romantis ku yo wis. Pendalaman cuma sing melankolis yo wis. Tapi gara-gara pendapatan karena perang untuk mencukupi keluarga. Gitu ya. Tadi kayak ngene ku kok jange tak lawan iku yo. Ya apa ngono ya. Itu aku gak curhat, Mbak. Mane. Iya enggak. Jange apa misalnya dilawan iku yo bojone dhewe. Kok
aku meneng dikirakno arek iku lanang-lanang Kemangi. kok LBE. Lah ya kok kalah mbek Diwaneni sing bojone. wedok kok meneng ae. Kan repot sama orang lain juga. Harusnya gimana salah kalau Oke, harusnya gimana rumah tangga ya? kayak gitu itu ya. Itu aja sih Mbak. Oke, terima kasih ya. Abri. Iya, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sebuah pemandangan yang bisa dibilang terjadi ya di zaman-zaman masyarakat, seperti ini. iya. Apalagi kalau dulu mungkin zaman-zaman ibu kita perempuan atau wanita karir Banyak masih di jarang rumah, ya, masih di iya. rumah ya. Sekarang banyak wanita karir bahkan yang pendapatannya lebih banyak daripada suami kayak Betul, gitu betul, kan Pak betul. Sabri ya. Iya. Oke, sebelum ke Mas Adim, ke Mas Michael dulu ini. Iya. Katanya tadi ini sebagai laki-laki itu kan kepala rumah tangga. Iya. Nah, ini bagaimana? Apakah keputusan apapun itu kecil besar yang memutuskan apakah itu semua harus laki-laki? Iya. Dan juga apakah perempuan itu harus nurut sama laki-laki? Soalnya Iya. laki-laki itu ada yang bilang itu raja. Pemimpin. Raja tadi kayak gitu ya. Nah, ini bagaimana Pak Sabri? Iya, laki-laki itu kan pemimpin buat keluarganya, suami bagi istri dan anak-anak. Tapi istri juga pemimpin bagi anaknya. Artinya ada keputusan yang memang harus diambil oleh suami secara tegas. Ada keputusan yang boleh diambil oleh istri karena mungkin suami ada di luar dan dia harus memutuskan itu untuk anak-anaknya. Misalnya anak harus makan apa pada saat itu gitu kan. Anak boleh main atau tidak, Mas harus telepon suami dulu. Kan gitu ya. Pak, iki anak yang jaluk metu iki boleh iki apa iki oleh tagak gitu kan. Kok ribet men? Ribet teman gitu ya. Artinya gini, ada pengambilan keputusan yang sifatnya dilakukan harus oleh kepala keluarga dan harus minta pertimbangan kepala keluarga, dan juga ada keputusan-keputusan yang boleh diambil oleh anak-anak kita maupun istri kita, itu kita harus beri kebebasan. Tetapi mereka tetap dikasih rambu-rambu yang sifatnya itu punya dampak yang besar terhadap keluarga, terhadap nama baik keluarga, itu tetap kembali kepada kepala keluarga. Tapi hal-hal kecil yang memang sifatnya itu untuk kebaikan keluarga boleh kok diambil. Itulah yang disebut dengan komunikasi demokratis dalam keluarga. Jadi nggak semuanya ya. Masa Kasihan milih- suami juga loh ya kalau masa hal milih kecil baju sama. di keraton sana harus diputuskan oleh ayahnya, kan anaknya boleh kan gitu ya. Anaknya boleh mau pilih apa. Kadang-kadang pramuniaganya Pak. Iya. Mbak ini kira-kira cocok gak buat saya? Kan gitu. Artinya tidak semua keputusan itu, tetapi hal-hal yang penting yang sifatnya besar itu harus dilakukan oleh kepala keluarga. Iya. Nanti kalau sampean kira kakean mikir nanti stres loh ya. Hal kecil sampai besar sampean urusi dewe ya kan. Jadi ada ininya sendiri-sendiri ya. Terus kalau misalkan ada yang salah nih, baik mau pihak istri maupun pihak suami, ini gimana baiknya untuk Iya. mengingatkan? Ketika memutuskan sesuatu itu kan sudah ada alasannya apa, ya. Artinya kita sudah mengetahui nanti dampaknya apa. Nah, ketika ternyata punya dampak yang tidak baik terhadap proses itu atau terhadap keluarga, ya kita harus bisa menerima itu. Harus, bahkan kita mungkin bisa, iya coba kalau nggak salah besok kan mungkin akan diulang lagi. Kan gitu. Di situ dia akan belajar tentang, oh iya, ternyata kalau saya mengambil keputusan tanpa minta pertimbangan suami itu, misalnya kayak gini, ngutang, Iya. nggak minta pertimbangan suami, Iya ada loh ngutang Pak. ae, ngutang ae, dipikir nanti pokoknya suami dapat bayaran, tiba-tiba suami nggak dapat lemburan, akhirnya gajinya pas-pasan. Iya kan iya. gitu. Nah, akhirnya dampaknya apa? Nggak bisa kebayar, sing duit datang nagih, bingung kabeh. Suaminya bingung loh. Ini ada apa Mak? Ini ada apa Bun? bingung kabeh, Gitu kan ya. gitu ya. Artinya apa? Komunikasi itu penting dibangun, penting dibangun antara suami dengan istri, saling menanyakan, bu kira-kira lek aku ngene piye, iki lo ada rumah yang dijual, kira-kira lek awak dhewe beli, kira-kira bisa kan ngewangi aku nabung. Engko beli kita anggap bahwa penghasilan kita cukup tapi istrinya boros. Kan gitu. Jadi komunikasi itu penting. Oke. Komunikasi antar sesama itu saling mendengarkan, kemudian mempercayai dan sebagainya, itu penting. Oke. Berikutnya tadi ada Mas Adim. Ini ngobrolin soal yaitu tadi pendapatan istri lebih banyak daripada suami. Nah, ini kadang-kadang nanti kok pas tukaran-tukaran ujung-ujungnya kadang masalah bayaran di bayaran piro
ngono ya. Betul. Nah, akhirnya suami ini kalah. Kebanyakan seperti itu. Pendapatan istri banyak, terus akhirnya suami kalah. Ini bagaimana menanggapinya? Padahal saya sebagai suami ini sudah romantis, udah melankolis juga sudah, ya kan? Tapi bagaimana gitu? Mau dilawan istri seperti itu kok ya wong itu istrinya. Iya. Terus mau diam kok dikira sama orang-orang, wong lanang kok wedi mbek wong wedok sih gitu. Ini bagaimana nih? Makanya dalam berkeluarga itu kan pentingnya visi misi, saling tahu seperti apa. Dalam keluarga itu kan bukan cuma rezeki suami atau rezeki istri, tapi ada rezeki anak di sana yang mereka belum bisa mencari uang, tapi Tuhan nitipkan lewat istri atau lewat suami. Bisa jadi mungkin lebih banyak lewatnya dari istri bukan dari suami. Nah, pemahaman ini yang harus ada di dalam keluarga. Memang sih laki-laki karena dia merasa saya kepala rumah tangga, seharusnya saya lebih besar. Tidak harus itu sebetulnya. Jadi kembali lagi kepada pemahaman. Seorang istri juga tidak harus punya pemahaman bahwa karena saya istri tidak harus hasil saya lebih besar. Dan kalau hasil saya lebih besar berarti suami saya itu harus nurut orang aku. yang harus nurut aku dan dia tidak berguna, tidak juga seperti itu. Intinya masing-masing saling posisikan di porsinya masing-masing. Suami sebesar apapun penghasilnya, dia tetap kepala rumah tangga yang harus dihargai, yang harus hormati keputusan-keputusannya dan sebagainya. Istri sebesar apapun penghasilannya melebihi suami, dia tetap seorang istri. Kan gitu. Tetap dia di bawah suami kalau kita berbicara mungkin dalam Islam dan sebagainya dalam agama. Nah, kalau sudah saling mengerti posisi masing-masing, kemudian menganggap bahwa rezeki yang lebih yang dikasih sama istri itu adalah rezeki anaknya, bukan karena mungkin Tuhan lewatkan ke dia, nggak lewatkan ke suami, kan gitu ya. Maka kita akan saling mensyukuri, saling mensyukuri. Nggak ada yang merasa bahwa saya kurang, kamu lebih, atau saya lebih, kamu kurang, nggak ada. Kalau ada suami istri yang kalau sudah emosi bawa-bawa kayak gitu, nah, itu yang istri yang perlu dibawa ke tokoh agama kayak gitu, perlu dengar nasihat-nasihat, kan gitu. Artinya dia ditutupi dengan kenikmatan duniawi, gitu ya kan ya. Dia tidak bermain tentang logika, dia tidak emosinya menutupi pemahamannya yang ada, bahwa itu bukan hasilnya, bukan rezekinya dia sepenuhnya, itu bagian dari anaknya yang Tuhan lewatkan ke dia. Rezeki untuk keluarga yang dilewatkan ini dari dia. Yang mungkin kadang-kadang orang emosi logikanya hilang di situ. Sembarang kalir keluar kata-kata ini ya. Seperti itu. Dan seorang suami juga tidak boleh merasa lemah karena dia punya karena bayarannya yang dikit tadi. Iya, karena memang Tuhan masih memberi seperti itu, tapi tetap kita menunjukkan bahwa kita punya tanggung jawab. Ada kok saya punya teman itu yang dia malah jadi ngomong di rumah, yang antar jemput anak, yang pokoknya kebalikannya malah istrinya yang kerja di luar kota lagi, dia biasa dia di rumah ngomong, nggak kerja. Kalaupun kerja dia kerja ya nggak kantoran, terus apa adanya gitu aja. Tapi mereka tetap harmonis, gitu baik-baik saja karena mereka mengerti. Kan ini juga berbagi tugas itu tadi, ya kan? Gitu. Coba bayangkan kalau diasuh sama orang lain belum tentu sebaik diasuh sama ayahnya sendiri. Betul. Kayak gitu kan ya. Ini ada satu lelucon memang. Ada satu anak ada satu keluarga lulusan universitas negeri yang punya nilai bagus, ditanya, "Sampean kerja di mana sekarang?" "Oh, saya kerja di pabrik ini sebagai manajer." "Lah, kalau sampean kerja di mana?" "Saya di rumah saja." "Man, sekolahmu sekolah tinggi-tinggi sampai sarjana tapi kok di rumah saja?" Akhirnya yang satu jawab gini, "Ya mesti ae sampean saya mendingan anak saya di rumah merawat anak saya, dan yang merawat itu adalah S1, kan gitu ya. Tapi sampean dirawat sama pembantu yang lulusan cuma SD, enak nih, kan gitu ya. ini leluconnya artinya apa? Tidak harus suami atau istri yang di rumah. Kalaupun harus suami yang rawat anak di rumah juga nggak masalah. Tapi dia mendapatkan haknya sebagai seorang anak daripada sama pembantu. Iya, oke deh, sip. Oke, Pak Sabri, sebetulnya pengen ngobrol lebih lama lagi sih Pak ya. Mikrofonnya Pak. Tadi ada beberapa pendengar yang nelpon juga, tapi karena waktunya tidak mencukupi, mohon maaf tidak bisa mengangkat teleponnya ya. Ini yang terakhir nih Pak Sabri ya, buat Sobat R ya yang sudah berumah tangga, ini bisa dikasih tipsnya dari Pak Sabri bagaimana membina komunikasi yang baik dalam keluarga supaya
ya harmonis, gak didik-didik bertengkar, didik-didik gelas pecah, piring pecah kayak gitu Pak. Mahal Pak bela beli gitu. Eman, monggo. Yang pertama tadi harus saling mengenal dulu siapa, kelebihan kelemahannya bagaimana, ya. Yang kedua setelah kita tahu kelebihan kelemahannya saling mengerti, iya. Mengenali, mengerti, kemudian saling percaya. Saling percaya. Ya, baru yang ketiga sediakan waktu sekecil apapun, ya, untuk saling mendengarkan, ya. Kalau misalnya kayak tadi ada jarak jauh, mungkin kita nggak bisa ketemu karena pergi pagi pulang malam lembur dan sebagainya. Sekarang ada teknologi, gunakan teknologi. Oke. Ya, gunakan teknologi yang ada. Kita harus bisa juga menjadi pendengar yang baik buat anak-anak kita, buat istri atau sebaliknya buat suami. Tidak bisa kita mengatakan bahwa tidak ada waktu buat mereka karena mungkin kita habiskan waktu untuk cari uang. Itu yang penting, ya. Sehingga kemudian saling menghargai itu dalam komunikasi itu penting, terutama menjaga intonasi, karena apa yang kita katakan baik bisa jadi dipersepsikan jelek oleh orang lain. Apa yang kita katakan tidak baik bisa jadi orang lain juga mengatakan itu baik. Maka intinya adalah memberikan komunikasi kepada siapapun itu perlu menyesuaikan diri, ya. Lihat waktunya kapan, sasarannya siapa, itu yang penting. Oke. Ya, terima kasih banyak buat Pak Sabri. Sama-sama. Salam buat teman-teman yang ada di LK3 ya Pak, Oke, ya. Sampai jumpa di lain insya kesempatan Allah, ya Pak. sama-sama. Oke, semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk sobat RFM. Amin, Semoga amin. komunikasinya baik, lancar dengan Amin. keluarga, Amin. dan keluarga harmonis terciptalah sudah. Ya. Oke, saya tinggalkan Pak Sabri, Sobat R. Itu tadi obrolan kita bersama dengan Pak Sabri dari LK3. Semoga bermanfaat. Jadi di sini yang bisa saya tangkap dari Pak Sabri untuk bisa membina komunikasi yang baik di keluarga adalah mengenali karakter suami, karakter anak seperti itu, terus saling percaya juga dan meluangkan waktu walaupun sedikit, bukan masalah kuantitas tapi kualitas ya, lebih seperti itu. Terus menghargai juga dan melihat waktu dan juga sasaran di sini. Kalau misalkan mau berkomunikasi, melihat dulu kondisinya seperti apa. Apakah sudah saatnya yang tepat untuk menyampaikan atau bagaimana? Seperti itu ya. Oke, dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit undur diri Sobat R, sampai ketemu besok. Habis ini ada es campur. Hari Kamis seperti biasa ada parkir nanti ya. Cuma varian ojo dipikir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.